Halo semua, kembali lagi bersama gue Aldi di podcast Lepas SMA. Nah, hari ini gue kedatangan tamu nih, tapi tamunya anak Semarang. Apa kabar, Du? Halo, apa kabar Aldi? Gue sih sehat-sehat aja ya. Lo gimana? Kalau aku sih sekarang baik-baik aja sih, sehat. Nah, di Semarang tuh gimana sih? Entah itu makanannya atau orang-orangnya gimana sih? Kalau di Semarang tuh sebenarnya kan aku masih 1 semester ya di sana, jadi belum terlalu mengenal kayak gimana-gimananya. Tapi di sana tuh kalau cuacanya tuh panas, terus orang-orangnya tuh lembut-lembut. Jadi kalau ngomong tuh bahasanya halus banget. Terus yang ketiga terkait makanannya aku juga belum explore banyak ya. Tapi yang aku tahu itu ada apa ya makanan khas di sana. Tahu bakso kalau nggak salah. Itu enak sih. Itu sih yang masih bisa aku sampaikan. Tapi kalau misalnya nanti offline lagi pasti bakal ya banyak yang bisa diceritain lagi. Lo udah pernah nggak ke salah satu landmarknya Semarang? Itu apa ya, Lawang Sewu ya kalau nggak salah. Iya, iya, Lawang Sewu. Itu di kotanya sih. Udah pernah dong? Masa nggak pernah sih? Gue sih berharap sih gue bisa ke sana sih. Fokus on topik nih, Du. Lo kan lewat jalur SNM ya, lulus di Semarang. Iya, aku jalur SNM. Eh, bentar-bentar. Lo belum kenalin diri. Oke, jadi Kenalin teman-teman diri lo kenalin dulu dong. aku Edward Nababan. Aku kuliah di Undip jurusan Hubungan Internasional angkatan 2019. Gila, 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 gila. Ah, kembali lagi nih. Tadi kan lo bilang lo jalur SNM nih. Dan Iya. pilihan jurusan lo tuh Hai Undip loh. Itu Hai Undip, Hubungan Internasional Undip. Salah satu jurusan dengan keketatan tertinggi di Undip ya. Kalau gue nggak salah ya 2019 ya. Dan Iya. gue mau nanya nih, sebelum sebelum lo milih Hai Undip itu, lo ada pikiran gimana gak sih kayak eh Hai Undip gitu kan? Ini hubungan internasional Undip. Lo ada rasa-rasa eh, minder atau insecure gak? Oh, minder atau insecure ya. Jadi pertama kali itu waktu aku milih waktu kelas 3 SMA tuh sebenarnya aku nggak menduga kalau misal aku bakal milih itu karena di situ situasinya apa ya? Sikonnya tuh eh, websitenya kan lagi down ya. Jadi aku asal pilih sebenarnya. Aku asal milih dan ya aku tergerak untuk memilih Hai Undip gitu. Jadi aku juga nggak punya ekspektasi bakal di apa diterima sama Undipnya dan alhasil diterima tuh. Jadi aku ya merasa bersyukur aja gitu. By the way, gue tuh SNM milih di Undip. Pilihan Ya. satu tuh teknik mesin, kalau nggak salah teknik mesin. Dan pilihan kedua, enggak deh. Pilihan satu itu teknik sipil Undip. Pilihan kedua Hmm. itu teknik industri Undip. Tapi ditolak dua-dua. Iya, mungkin rezeki di lain tempat ya. Ya, benar banget. Nah, by the way ngomongin HI nih, kuliah di HI Undip capek nggak sih? Kalau kalau kuliah pasti semuanya capek ya, mau jurusan apapun itu pasti capek. Dan kalau menurutku ya secara pribadi kalau kuliah di Hai Undip itu asik. Tugasnya kayak masih wajar-wajar aja ya, nggak banyak-banyak banget, nggak dikit-dikit juga gitu loh. Jadi kalau semisal kita mau berkembang tuh nggak harus dari HI Undip gitu. Kayak aku bisa berkembang dari organisasi dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau di HI Undipnya sendiri tuh uh, real talk itu apa sih masih bisa lah dilalui gitu, masih bisa lah dilakukan gitu. Gitu ya. Jadi eh, kembali lagi nih, lo kan tadi lo bilang nggak ada ekspektasi nih masuk di Iya, hubungan betul. internasional Undip. Ekspektasi. Berarti, tapi nggak menutup kemungkinan dong, lo nggak sebelum lo milih, walaupun kita bisa bilang random ya, random dan Random nggak banget. tahu kenapa milih itu ya. Lo Iya. nggak menutup kemungkinan dong ada rasa insecure ya.
Dan Oh itu iya. Oh my cara God. ngatasinya gimana sih? Cara ngatasi Iya. insecure Sip, sip. ala Edward Nababan itu gimana sih? Oh iya, tadi kamu tanya itu kan. Aku lupa jawab. Jadi waktu aku milih itu sebenarnya karena random, jadi aku nggak ada rasa insecure. Tapi kalau semisal ini konteksnya tentang insecure, ya sebenarnya udah banyak cara dijelasin kayak udah banyak cara dijelasin gitu oleh platform kayak there are so many platforms kan. Kalau dari aku sih yang aku lihat ya, yang pertama itu kita harus fokus ya jadi diri sendiri kita dan apa self love. Kalau istilah zaman sekarang kan ada self love kayak cintai diri sendiri. Terus yang kedua itu jangan pernah compare, bandingkan diri kamu itu dengan orang lain gitu. Sebenarnya bisa tuh, tapi kalau bandinginnya kayak masih apa ya dalam positive scale gitu, lingkup yang positif. Jangan kayak sampai kamu tuh benci diri kamu gitu loh karena kamu itu ngebandingin orang lain. Terus yang ketiga tuh apa kelilingi dirimu dengan orang-orang yang sportif gitu. Cari peer group yang teman-temanmu yang apa yang membawa kamu ke jalan yang lebih baik lagi gitu. Yang buat kamu jadi berkembang hari demi hari. Terus yang keempat, coba apa gali kelebihanmu dan keunikan dirimu ya. Karena kan kita tahu ya semua manusia diciptakan yang maha kuasa itu kan punya kelebihan ya dan keunikan masing-masing. Coba fokuslah dulu ke diri dan cari hal itu gitu. Itu sih yang harus kita tanamkan gitu karena zaman sekarang tuh di era sosial media tuh orang-orang udah apa ya pusing suka Benar-benar. bandingin diri orang, suka Karena bandingin diri dia karena sama orang dan lain sebagainya. di episode pas sama Fatia ya itu sama Fatia tuh juga bahas tentang ngebanding-bandingin diri dengan orang lain dan itu nggak Iya, baik banget sih. Contohnya mungkin kita bisa bilang di salah satu platform yang orang-orangnya tuh pamer-pamer mulu dan buat beberapa orang tuh minder sama dirinya sendiri dan ngebuat iya. ngebuat diri sendiri itu ngebandingin sama orang lain padahal itu salah satu hal yang salah ya menurut gue. Karena Mm-mm. seperti yang gue bilang di episode sebelumnya, lawan kita itu bukan orang lain, lawan kita itu Mm. diri kita sendiri. Diri kita kayak apa ya gimana kita untuk menjadi apa versi terbaik diri kita Ya, gitu. Kalau the misal best kita version of hari ini 1.0, ourselves. gimana kita besok jadi 2.0 and then the next day after tomorrow itu gimana kita cara uh, menjadi diri kita the apa 3.0 gitu. Jadi pokoknya setiap hari itu harus ada perkembangan kayak nggak apa-apa small steps gitu. Yang penting kita semua berkembang gitu. Oh ya, benar banget. Dan menurut gue, lo harus tidaknya ya, misalnya hari ini lo di titik A, kalau lo nggak bisa pindah ke titik B itu, ini perumpamaan ya. Misalnya lo hari ini di titik A, kalaupun lo nggak bisa pindah ke titik B, setidaknya lo pindah ke titik A1, besok ke Iya A2, betul besok banget. A3. Karena kan Iya, kalau kita pindah tuh sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, lama-lama jauh juga kan. iya betul banget. Langkah kecil itu penting banget sih. Kalau semisal tiap hari kan, tiap hari dilakuin, tiap hari dapat apa perkembangan gitu menjadi lebih baik, pasti ujung-ujungnya kita bakal bisa jadi versi terbaik kita. Jadi it's okay kalau semisal kita berkembangnya lama gitu, bertumbuhnya lama ya. Ya itu gitu proses ya itu. Nah, benar-benar. Kalau kalau gue rasa kalau lo belum capek, berarti lo belum berproses terhadap diri lo sendiri. Itu menurut gue ya. Oh, Oke, ngomong-ngomong, tadi lo kan nyinggung tentang self love nih. ya self love. Menurut lo definisi self love yang benar tuh apa sih? Ini kan uh, subjektif ya. Kan menurut lo berarti itu pendapat lo sendiri, nggak harus benar atau salah kan pendapat lo sendiri tentang self love itu gimana sih? Oke. Jadi sebenarnya aku belum terlalu hands into this self love gitu ya. Tapi yang aku tahu kalau self love itu apa ya? Gimana cara kita untuk apa? Mencintai. Mencintai diri kita, menghargai diri sendiri gitu dengan cara mengapresiasi diri kita dan mampu gitu apa? Mengambil keputusan tiap harinya demi perkembangan
diri kita, Diri kita. demi diri kita yang menjadi lebih baik gitu loh, demi diri kita yang menjadi tempat tinggal kita yang nyaman gitu. Itu sih self love menurutku. Kalau menurut gue ya, self love itu hampir-hampir sama sih. Tapi kayak kalau pendekatan secara hidup itu bersyukur. Bersyukur dengan apa yang kita Ya, punya. bersyukur. Dan lo nggak harus jadi orang lain, lo nggak harus jadi dia supaya lo cinta sama diri lo sendiri. Karena di Betul keadaan lo banget. yang sekarang juga lo itu nggak seberuntung orang yang di bawah lo dan lo nggak apa ya sekuat orang yang di atas lo gitu. Karena kita belum tentu ya ada orang post di sosial media itu dia ngepostnya liburan happy happy dan kita nggak tahu ya di belakang posan itu ada apa gitu kan orang Iya, tuh menurut gue di sosial media tuh menunjukkan apa yang baik versi terbaik apa yang baik dari diri dia dan nggak mungkin lah orang betul banget. menunjukkan hal-hal buruk di apa sosial media ya. Iya, betul banget. Nah pesan lo nih Du buat orang-orang yang merasa insecure yang merasa kurang atau merasa nggak pede terhadap dirinya sendiri itu apa? Apa ya? Sebenarnya tuh aku juga bingung ya mau nyampain apa. Yang penting uh, jadi diri kamu, cintai diri kamu gitu. Kamu tuh mau berbuat gitu buat diri kamu, berbuat hal baik yang apa menyenangkan diri kamu, yang membuat diri kamu tenang, menjadi pribadi yang lebih tenang gitu. Karena kalau misal kita tenang, kita menyikapi segala sesuatunya gitu kayak apa ya berdasarkan berbagai perspektif gitu. Jadi kita nggak gampang gitu dipengaruhi dan nggak gampang mengambil keputusan yang bakal nanti impact-nya negatif sama kita. Jadi kita harus jadi orang yang apa sih, orang yang tenang gitu. Karena orang yang dewasa itu adalah orang yang tenang. Jadi kalau misal uh, kita masih apa itu membandingkan diri kita sama orang lain, kita nggak mencintai diri kita, gimana kita menjadi orang yang tenang gitu sih. Kalau Jadi pesan gue please kayak become people. Pokoknya iya sih, orang yang tenang. Karena pribadi yang dewasa adalah orang yang tenang. kalau menurut gue bukan menurut gue sih pesan gue eh, buat orang-orang yang insecure dengan cita-cita mereka dengan impian-impian mereka tuh gue cuma bisa bilang jangan takut sih jangan takut untuk nyoba jangan takut untuk gagal jangan takut untuk salah karena ya Iya, betul selagi banget. masih muda ya salah kenapa emang kalau salah kenapa kan karena menurut gue kesalahan kebanyakan menurut gue sih kesalahan tuh menambah pengalaman dan pengalaman Iya, itu mengurangi kesalahannya nggak sih. iya betul banget. Karena orang yang nggak pernah salah itu adalah orang yang itu sih, menurutku ya, Ya orang itu yang rugi. orang yang Rugi nggak pernah banget. salah menurut gue itu salah Ya, satu orang yang gagal. iya, Nah, mungkin kita udah di ujung podcast nih dulu. Kalau iya. boleh, uh, lo bisa ngasih quotes nggak buat temen-temen yang dengerin ini? Quotes dari lo. Aduh, coach ya. Aku Ya, belum kepikiran sih, coach. Karena aku gimana kalau ditanya tiba-tiba gini ngeblur. enggak di sini, Balik lagi sih, ya. di sini boleh Balik nunggu lagi kok. sih. Iya, yang kayak tadi. Coba jadi pribadi yang tenang. Itu sih. Karena aku lagi Oke. belajar kayak gitu. Karena aku belajar lagi sedang belajar gimana cara menjadi pribadi yang tenang. Maaf ya kalau belepotan ngomongnya. Nggak apa-apa. Ini kan di sini kita santai-santai aja ngomongnya. Oke. Makasih buat Edu yang udah nemenin podcast hari ini. Makasih juga Aldi udah invite dan had a Oke. little conversation lah. Ya. eh, gue Aldi. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.